Ada apa ya, kok gue dikasih dengar lagu Januari terus? Kayaknya sih gue harus bikin sesuatu nih untuk Bung Glenn. Setelah gue dapet kesempatan untuk kerja di project ini, baru deh tuh gue bisa ngelihat sisi Glenn Fredly sebagai human, dan itu 180 derajat. Ternyata lagu-lagunya Bung Glenn tuh nggak ada matinya, buat semua generasi tuh tetap didengar juga. Kita lihat aja dari lagu-lagunya Glenn penuh dengan makna cinta gitu. Makanya kita juga menempatkan porsi itu tetap harus ada gitu. Orang mungkin banyak nggak tahu, akhirnya sampai jadi Ambon Kota Musik Dunia itu kan memang mimpinya dia yang akhirnya dia buktikan itu bisa terjadi. Jadi itulah kenapa di poster film juga Love, Music, and Family. Yes, of course. Justru ada cerita lucu. Satu Ambon tuh masih mikirnya yang jadi Glenn Fredly itu Mas Sardi. Sobat Tunggu Sunset, balik lagi bersama gue Astri. Dan kali ini di Studio Media Indonesia udah kedatangan para sutradara dan para pemain dari Glenn Fredly The Movie. Ada Martino Lino. Hey, what's up? What's up? Ada Zulfa Maharani. Hai. Dan juga Mas Lukman Sardi. Halo semua. Apa kabar? Baik dong. Baik Baik. ya. All good. All good, okay. all good, everything good. Oke, ini jadi promo film Glenn Fredly The Movie. Yes. Ini udah media keberapa nih? Kita hari ini nih media kedua. Media kedua hari ini. Hari ini. Tapi dari kemarin kita udah ada beberapa media juga. Bahkan sebelumnya juga udah sempet Iya, ke beberapa sempet media. Gitu. Oke. Film ini tuh aku rasa nggak cuman saya personally dan banyak orang pasti banyak menanti-nantikan sekali film ini. Setelah yang Mas Lukman, aku inget banget postingan dirimu tuh yang spill Glenn Fredly. Oh, ini skrip ya? untukmu. Ya, tahun lalu ya Mas ya? Iya, padahal iseng-iseng ternyata berhasil. Itu spill dan akhirnya wah ini nih akan tayang di berapa Mas? Tanggal 25 April kita 25. tayang di bioskop. Oke. Yes. Kita balik lagi mundur. Waktu itu gimana ceritanya tuh sampai akhirnya ya, kayaknya ini perlu nih di film ini. Oke, ini yang bertanggung jawab harusnya Daniel Mananta nih menjawab pertanyaan ini. Tapi nggak apa-apa, aku coba jawab dari ceritanya Daniel. Memang bisa dibilang ini Daniel itu waktu itu singkat cerita dia tuh di rumah lagi sulit tidur, sedangkan besoknya dia harus ada pekerjaan bangun pagi. Terus akhirnya karena ada anak-anaknya di kamarnya, dia memutuskan untuk gue tidur di bagian rumah yang lain, tapi ada sofa di situ. Nah waktu ternyata pada saat dia berusaha tidur itu nggak tahu kenapa terngiang-ngiang terus lagu Januari. Padahal sebelumnya dia nggak lagi dengerin lagu itu, nggak lagi mikirin Glenn. At some point dia ngerasa ada apa ya, kok gue dikasih denger lagu Januari terus. Sampai dia berpikir, terus dia berkontemplasi lah. Oh kayaknya sih gue harus bikin sesuatu nih untuk Bung Glenn. Tapi tentunya prosesnya nanti panjang lagi ya dari situ. Sementara kan kalau dari Daniel cerita yang dia paham dekat sama Bung Glenn kan Angga ya, dari Visinema. Dia memang dari awal juga Visinema bersama Glenn. Jadi Daniel sempat berkonsultasi dengan Angga, menanyakan apakah Angga akan membuat filmnya. Tapi pada saat itu Angga bilang secara waktu dia juga akan masih sulit untuk bikin film Bung. Sampainya akhirnya Daniel memutuskan oke, jalan. Dan nggak mudah sih memang jalanin itu kan, karena kan kalau bisa dilihat kan Daniel ya di luar lingkaran itu kan. Jadi tentu dia harus approach keluarga dan segala macam. Sampai akhirnya ya proses ini berjalan, sampai akhirnya jadi skenario, butuh waktu yang cukup panjang, butuh banyak research gitu. Itu sih sebenarnya basic awal dari kenapa akhirnya film Glenn Fredly ini dibuat oleh inisiasinya Daniel Mananta, dan ya udah sekarang gitu. Sampai akhirnya ketemu Mas Lukman. Ya, jadi perjalanannya itu sendiri akhirnya membawa perbincangan itu terjadi dengan aku gitu. Jadi memang aku kenal Daniel udah cukup lama, kita juga sering ngobrol.
kita juga waktu itu ada project, jadi dia bikin sebuah project melalui Daniel Mananta networknya itu ada podcast, aku terlibat. Akhirnya dia banyak ngobrol, and then some point yang lumayan challenging adalah siapa yang akan nyutradarain film ini gitu. Nggak mudah juga karena dia juga banyak ngubungin atau berdiskusi dengan beberapa sutradara. Tapi kembali lagi aku bilang mungkin itu belum jodohnya sama itu. Nah justru kemunculan aku itu nggak disengaja sih, antara terlintas aja gitu lagi ngobrol sama Daniel. Akhirnya aku ngomong, nih gue nggak tahu kenapa ya, gue aja kali ya sutradaranya gitu. Personally aku kenal baik Glenn gitu, tapi when it comes tiba-tiba itu keluar dari mulut aku, habis itu aku menyesali gitu. Karena ini pasti akan jadi berat banget gitu. Tapi balik lagi ya memang udah jalannya. Daniel berpikir, dia berdoa, sampai akhirnya dia memutuskan iya kayaknya lo man, ya I take the challenge lah. Udah terucap gitu ya. Tapi I'm happy for that gitu, karena menurut aku terlepas dari sosok Glenn yang memang luar biasa, aku rasa kita perlu kok bikin film-film tentang musisi atau seniman Indonesia gitu sih. Oke. Nah, karena kita bicara soal sosok Bung Glenn sendiri ya Mas ya. Aku juga pengen tahu nih dari sebelum terlibat di dalam film ini bagaimana Martino Lino juga melihat sosok Bung Glenn itu seperti apa sih? Ya sebelum terlibat gue melihat sosok Bung Glenn itu sebagai pop icon gitu. Jadi karya-karyanya Bung tuh bisa dijadiin checkpoint dalam masa. Lagunya Bung satu keluar ya itu masa 2000-an gitu. Nextnya keluar itu 2010-an 2000. Jadi penanda masa lah. Dan gue juga melihat Bung itu sebagai orang yang dewa banget, yang untouchable gitu. Cuman setelah gue dapet kesempatan untuk kerja di project ini, baru deh tuh gue bisa ngelihat sisi Glenn Fredly sebagai human gitu. Dan itu 180 derajat, jadi kayak split personality yang in a good way, bukan in a bad way. Dia humanis, dia peduli, benar-benar peduli, tulus gitu. Dia pemimpi yang merealisasikan semua mimpi-mimpinya. Fakta-fakta menarik apa yang akhirnya dirimu temukan selama pendalaman karakter juga? Fakta-fakta yang menarik bahwa Bung Glenn itu adalah sosok yang sangat kuat. Setiap kali dia ketemu satu masalah, dia nggak membuang energinya dengan cerita ke teman, gue lagi kena masalah ini enggak. Dia terima, dia telan semuanya sendiri, dia cari solusi sendiri. Setelah masalah itu selesai, baru sorry ya kemarin gue agak diem karena gue lagi kena ini. And for apalagi buat angkatan gue yang dikit-dikit, aduh, gue kayak mesti nyari teman untuk cari solusinya bareng nih, gimana nih? Gue lagi kelilit ini, gue lagi didatengin ini. Pasti kan kita butuh teman untuk cerita dan buat orang yang nggak butuh teman untuk cerita itu something else, man. Iya. Akhirnya jadi mengakui bahwa wah pantesan karyanya iya sekeren itu, sedalam gitu ya. itu, sedalam itu gitu ya. Oke. Akhirnya ketemu siapa aja sih Martino? Maksudnya dalam ketemu Baku Cakar lama. Bukan Baku Cakar sih, jadi dia ada Glenn dulu punya band session gitu yang memang selalu bareng sama dia. Itu ada Berry Likumahua, ada Nyong, terus Henry. Akhirnya juga kita pertemukan Leo dengan Baku Cakar yang sekarang gitu. Terus tentu kita menyiapkan bahan research yang udah kita kumpulin jadi satu buku yang lumayan tebel tuh, 200 halaman gitu. Terus kita provide juga Leo bisa ketemu dengan Muti Ayu, bisa ngobrol sama salah satu sahabatnya Glenn, Rio Febrian. Jadi
a lot of things yang memang dikerjain sama Leo. Ika gitu, ada yang Ada selalu ngikut. ya manajernya Glenn yang deket banget dulu, Ika ya. Ya jadi udah deh tuh adu-aduan data. Si A ngomong A, oke, catat. Udah kekumpul semua data, ambil garis tengah. Gitu. Oke. Kalau Zulfa gimana? Seperti Leo juga nggak, maksudnya tumbuh besar dengan karya-karyanya Bung Glenn. Wah, pada zaman ini, pada saat gue lagi putus cinta nih, gue dengerin lagu ini gitu, atau seperti apa sih? Iya pasti sih, yang aku akhirnya menyadari tuh ternyata lagu-lagunya Bung Glenn tuh nggak ada matinya, buat semua generasi tuh tetap didengar juga. Bahkan aku punya sepupuku yang masih kecil yang sekarang mungkin udah SMP-an, dia dengerinnya lagu Glenn. Jadi aku sangat menyadari bahwa ternyata sebegitu besarnya loh sosok Bung Glenn lewat lagu-lagunya, yang semua kalangan aja, semua umur, semua generasi itu masih bisa sangat menikmati. Iya. Sampai sekarang ya. Oke. Nah, dirimu kan sebagai Mutia Ayu di sini ya. Nah, itu melewati casting juga atau seperti Iya apa? dong. Iya. Aku casting. Langsung oke gitu ya, dapet ya Mas. Enggak, dia bayar dulu. Bayar dulu. Tadinya perannya jadi ibunya Glenn. Iya, seperti biasa sih, maksudnya dalam sebuah proses film kita tentu berupaya mencari peran-peran yang akan bermain kan. Sampai akhirnya kita punya tim casting juga, ada beberapa nama gitu yang dia coba kasih ke aku, dan aku ngelihat bahwa kayaknya Zulfa bisa kita ketemuan atau gimana. Cuman waktu itu dia lagi proses syuting di Jogja apa di mana ya? Di Cikarang. Cikarang pokoknya. Gimana caranya dia coba bikin video dulu deh gitu. Terus nyampe, terus aku ngerasa oke, akhirnya kita ketemu lagi ya. Iya. Jadi beberapa kali Yes. screen test gitulah. Gitu sampai akhirnya oke, paling pas emang Zulfa Maharani, nggak ada yang lain untuk peranin Mutia Ayu. Ya kan? Nggak mungkin gua kan. Justru ada cerita lucu kan, waktu itu kan Mas Lukman upload Glenn Fredly. Satu Ambon tuh masih mikirnya yang jadi Glenn Fredly itu Lukman Sardi. Ya karena sebelumnya tuh aku tuh sama Daniel memang sempet ke Ambon. Sempet ke Ambon untuk paling enggak feel the mood, feel the everything, setelah kita sambil ngobrol-ngobrol sama orang yang dekat sama Glenn juga, ada salah satu pendeta namanya Pendeta Jackie. Dia yang bawa kita jalan, terus Pendeta Chris Manusama. Akhirnya kan banyak yang tahu aku ada di situ, terus tiba-tiba muncul dengan skrip itu. Saya pikir, itu ada film Glenn Fredly, siapa main? Lukman Sardi tuh. Wah, gua musik gua hitemin semua ya. Lucu sih. Nah, tapi kalau dari Mas Lukman tadi kan bilang personal juga kenal sosok Bung Glenn ya. Maksudnya di luar dari sosok beliau sebagai musisi atau seperti apa, ada yang... Ya itu tadi, kalau aku ngerasa Glenn itu is a very humble person ya. Maksudnya terlepas dari dia sosok yang memang kayak tadi Leo bilang, kalau orang lain lihat, kayaknya gue nggak bakalan bisa ketemu dia, kenal dia, deket sama dia. Tapi dia itu orang yang selalu kalau ketemu orang tuh sangat langsung, nggak ada tuh kayak, dia langsung, gitu, langsung kayak ceria gitu, akrab, dia kenalin dirinya gitu. Orang udah tahu dia Glenn Fredly, tapi dia tetap sebut Glenn gitu. Glenn, dia tuh kayak sangat down to earth gitu orangnya. Itu yang membuat aku justru karakter itu yang kuat, yang membuat dia bisa jadi seperti itu gitu. Kayak gitu sih. Oke. Dengan ketokohannya beliau yang tadi ya friendly dan teman-teman sebutkan tadi, akhirnya di film ini yang mengkerucutkan juga tentang ada kisah romansa juga ya dia. Iya, pastinya. Pastinya. Jadi kita nggak bisa pungkirin bahwa kita lihat aja dari lagu-lagunya Glenn penuh dengan makna cinta gitu, terutama dengan mungkin pasangan atau apa gitu kan. Makanya kita juga menempatkan porsi itu tetap harus ada gitu. Ini bagian dari perjalanan seorang Glenn Fredly. Bahkan kan ada lagu yang diciptakan setelah dia putus gitu kan. Januari itu jadi luar biasa setelah dia putus dengan Nola. Momen ini kan momentum yang luar biasa dalam hidup Glenn kan. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu, sebelum lagu Januari itu 2 albumnya dia gagal. Bahkan dia mau diputus kontraknya oleh salah satu label rekaman karena dianggap nggak berhasil gitu. Tapi justru akhirnya dia minta kesempatan lagi, di momen lagu Januari tiba-tiba meledak gitu.
Jadi buat aku tuh itu nggak bisa pungkirin. Tapi selain itu juga banyak hal yang, contoh kayak tadi Leo bilang tentang sisi humanismenya, tentang kemanusiaannya. Glenn itu sangat peduli banget tentang tentang terutama kayak misalnya gini deh. Memang dia bukan lahir di Ambon, tapi dia punya roots Ambon. Yang itu dia akhirnya sangat peduli sekali dengan waktu itu Ambon, dengan situasi keadaan yang Ambon lagi pecah perang agama itu kan tuh luar biasa tahunan itu. Nah ini membuka matanya Glenn bahwa dia sebagai orang Ambon harus bikin sesuatu. Dia harus mempergunakan talenta dia untuk memperjuangkan itu. Nah ini kan luar biasa gitu. Orang mungkin banyak gak tahu. Akhirnya sampai jadi Ambon Kota Musik Dunia itu kan memang mimpinya dia yang akhirnya dia buktikan itu bisa terjadi karena menurut dia hanya dengan musik perdamaian bisa terjadi gitu. Jadi itu juga masuk ya di dalam. Masuk. Terus filmnya. tentu yang paling penting lagi keluarga. Nah itu yang belum pernah dibayangkan. Keluarga tuh buat Glenn tuh sesuatu yang sangat basic dan penting banget. Bagaimana keluarga itu menjadi fondasi gitu, menjadi kekuatan, menjadi inspirasi. Nah, hubungan keluarga itu menurut kita sangat menarik sekali untuk menjadi sesuatu karena juga sangat relate dengan masyarakat kan. Kita semua punya keluarga gitu. Banyak yang nggak tahu bagaimana sih sebenarnya Glenn dengan keluarga. Bahkan mimpinya dia terakhir itu kan, maksudnya dia punya mimpi bahwa gue harus punya keluarga. Mimpinya tuh dia pengen punya keluarga yang utuh gitu, punya istri, punya anak, dan tercapai. Walaupun abis itu dia harus meninggalkan dunia ini gitu. Makanya itu berhubungan, ada soundtrack yang judulnya Keluarga yang dinyanyikan oleh Yura Yunita. Itu ada cerita unik tapi nanti kita ceritain ya. Oke. Jadi itu adalah kenapa di poster film juga Love, Music and Family ya. Yes, of course. Itu ya yang menjadi besar patokan yang, ini ya. Iya. Untuk jadi yang orang tua sendiri di sini ada Ruth Sahanaya. Yes, ada Ruth Sahanaya, ada Bucek. Ya. Ruth Sahanaya ini pertama kali main film loh. Ya, jadi ini menarik. perdananya proyek. Nah, berapa lama produksi? Mungkin sekitar 27 hari secara produksi. Tapi in total itu mungkin hampir 2 tahun kita untuk menyelesaikan ini. Misalnya dari script sampai pra-production, developing, pra-production. Ya mungkin 2 tahunan lah. Yang paling memakan waktu itu riset ya, karena Riset sama script. Ya, itu paling memakan karena itu fondasinya. Tapi bagian yang tadi Glenn tetap peduli dengan Indonesia Timur itu juga muncul ya di. Muncul. Justru itu menjadi banyak kan orang nggak tahu gitu bahwa Glenn berjuang untuk itu. Dia makanya kan dari sisi dia tuh dulu ikut aksi-aksi kan, aksi mengenai korupsi, aksi tentang Munir, pokoknya semua yang berhubungan dengan kemanusiaan, berhubungan dengan bagaimana dia merasa korupsi merajalela itu dia ikut terlibat, bahkan reklamasi Bali dia terlibat gitu. Jadi selain dia penyanyi sebenarnya dia juga aktivis. Sekarang ke Zulfa dari. Ini kan sebelumnya kamu juga pernah memerankan sosok juga ya di film sebelumnya yang komedi itu. Nah, saya kan, tahu tuh. Yang apa sih? Saya tahu kan. Nah, di sini kan dirimu juga memerankan sosok Mbak Mutia gitu. Ada ketantangannya sama atau kurang lebih atau ada perbedaan? Beda kan beda orang. Iya. Challenge banget sih buat aku. Maksudnya memerankan karakter sosok yang ada bahkan masih hidup gitu kan. Jadi tuh kayak ada standarnya gitu karena orangnya ada dan dikenal juga. Jadi tuh pasti challenge banget. Tapi ya produksi kan memprovide aku buat ketemu sama Kamu Tia Ayu dan itu ngebantu banget buat development karakter. Pertemuannya sekali atau beberapa kali? Aku sempat ketemu lama itu tuh seharian sih, karena kan dia juga pasti ada kesibukan dan kita juga ada workshop sama Mas Sukman sama ada directing coachnya juga. Tapi benar-benar pas aku buat riset itu aku seharian ketemu sama Kayu. Ada fakta-fakta menarik selama ketika kamu ngobrol sama Mbak Mutia? Ada dong. Kayak aku tahu habit-habit mereka, Kayu sama Bung Glenn, kayak pas hamil tuh mereka punya habit dansa. Terus jadi tahu juga mereka dari awal pacaran, terus akhirnya menikah. Apalagi ya, sama detail-detail kecil yang ngebantu banget sih buat aku development karakter. Dan jadi ide buat adegan juga, ya kan Mas? Iya. Itu dari
beberapa itu referensi dari kayu. Kemarin juga pada saat acting yang menikah itu juga ini ya dipinjamkan bajunya itu. Aku dikasih baju aslinya kayu pas menikah sama Bung Glenn. Itu memang by setting ya Mas ya? Untuk Sebenarnya enggak sih, maksudnya gini, kita tahu bahwa kan gimana nih caranya supaya seril mungkin gitu ya. Tapi kita juga nggak berharap pasti dipinjemin gitu. Kita di produksi juga tentu akan tim wardrobe, kalaupun memang ini ya menyiapkan, kita jahit dengan baju yang sama. Cuman ternyata dalam prosesnya Mutia Ayu bersedia untuk minjemin gitu, untuk dipakai dengan Zulfa, apalagi ternyata pas di badannya Zulfa gitu. Jadi buat kita ya it's a blessing sih, karena itu jadi bentuk yang otentik gitu, bahwa dipakai baju yang dipakai tuh baju yang asli, termasuk juga dengan sepatunya Bung Glenn dipakai juga dengan Amalio waktu adegan pernikahan itu. Dan muat Gitu. Jadi menarik gitu, ya. pas. Cuman ya memang kita akhirnya punya tanggung jawab untuk ngejagain itu banget nih. Jangan sampai kenapa-napa nih. Ini bukan masalah barangnya ya, mungkin bisa bikin lagi, tapi histori dari barang tersebut tuh sentimental berharga value. banget Sakral buat banget, Mutia Ayu, buat keluarga pasti kan. Gitu sih. berarti itu momen pas pernikahan aja ya? Pada saat ini Iya, kan momen dipakai. pernikahan. Jadi konsepnya kita berupaya sampai settingnya tuh aku bikin lokasinya di tempat yang sama dia menikah. Vendor bunganya, vendor apa, pakai yang sama waktu dia menikah, dan mendesain sama persis waktu dia menikah. Gitu sih. Gimana Zul perasaan? Maksudnya itu kan karena tadi di-create sedemikian rupa untuk persis sama pada saat dulu Bung Glenn sama gimana pada saat itu? Itu aku ngerasa banget kayak didukung sama semesta gitu loh rasanya. Terus apalagi waktu si nikahan tuh Kayu sempet ngechat aku kayak gimana bajunya pas atau enggak gitu-gitu. Dan aku sempet diliatin juga video pas mereka nikah. Itu rasanya tuh kayak wow. Ngerasa kayak didukung banget aja sih sama Kayu, sama keluarganya juga. Keluarga juga Datang, kan, jadi kesini. keluarganya begitu datang tuh langsung gitu deh. Aduh, mau nangis. Iya, Rahel kan. Haru sekali ya Mas Kenapa? Ini sama persis kayak waktu Bung nikah, dekorasinya semua sama persis. Ya. Pada saat itu ada Mutia juga ya? Mutia nggak datang, Nggak tapi datang, keluarganya gitu ya? keluarganya beberapa ada yang datang. Gitu. Kebayang sih maksudnya itu momen-momen penuh haru juga sekaligus ini ya? Iya, mereka kayak balik ke momen itu kayak deja vu gitu Deja katanya. vu, ya. Gitu sih. Dan syuting itu seru banget sih. Iya. Seru banget. Kalau Lina gimana? Di tengah-tengah cut, Mama Utai nyanyi. Iya. Kapan lagi dinyanyiin Ruth Sanaya? Ya, jadi kan karena kan iya, di situ kan ada band baku cakar, Ada band mereka baku cakar. jamming, tiba-tiba Mama Ute kita lagi ngeset sesuatu, tiba-tiba naik ke atas panggung dia nyanyi, wih gila Ruth Sanaya nyanyi, belum pernah ada lagi proses syuting ada Ruth Sanaya nyanyi kan. Tapi ini tag di itunya juga ada nanti. Rosanaya pas Nggak ada, Oh, cuma jadi maksudnya cuman ini itu aja ya? at the moment, at the moment-nya. tiba-tiba lagi nunggu, Iya, iya. jadi tiba-tiba dia Wah, nyanyi, makin ya ini namanya penyanyi, begitu lihat mikrofon bawaannya mau nyanyi aja kan. Pas momennya ada nih gitu ya. Itu sama kayak waktu yang adegan konser kan. Iya, adegan konser. Tuh, seru deh pokoknya deh. Nah Leo itu ada katanya ada dialek coach juga ya untuk pendalaman. Dialect coach, iya ada Kak Kiwil. Kriwil. Kiwil. Beda lagi nanti. Kiwil tuh ada buah tuh namanya buah kiwil. Kiwi. Iya ada dialect coach, terus acting coachnya waktu itu Almarhum Mas Ayu. Mas Yayu itu terakhir kali kita ngolah tubuh bareng tuh sama one of the legends juga di Indonesia, tapi di dunia per actingan. Iya. Jadi kita putusin emang ada dialect coach karena penting, karena ini kan rootsnya ada Ambon, apalagi Iya. walaupun dia kan Ambon, tapi Ambon lahir di detached. Jakarta ya, tapi kan pasti sudah versi sini ya. kayak keluarganya itu kan influence-nya pasti besar. Iya. Nah kayak buat Om Bucek sendiri kan Iya. dia sebenarnya basically bukan orang Ambon, makanya dia harus melatih bahasa Ambon dan dialek Ambonnya gitu. Oke. Itu jadi salah satu tantangan juga nggak? Atau Banget. Oke. Tantangan banget karena kan meskipun gue orang Ambon, tapi yang awal memulai detachment dari roots
Ambon ini tuh it wasn't me, ya, bokap nyokap kan, bokap nyokap yang udah mulai detach dari roots Ambon dan diturunkan yang kita udah gak nerima apa-apa lagi gitu. Dan untuk belajar lagi mulai baru dari nol, it was lumayan susah, tapi mudah-mudahan berhasil. Selain itu ada nggak? Selain dialek? Selain dialek, ninggiin suara itu juga lumayan challenging karena biasa ngomong dengan nada rendah, tapi di situ kan harus nadanya, note-nya tinggi. Jadi ninggiin oktav tuh sekitar 2 mingguan lah. Ya, kalau misalnya biasa ngomong di sini, tapi nanti harus mulai di sini. Jadi kalau makin tinggi jadi itu juga membiasakan itu susah banget. Nah, ini di film ini ada berapa lagu, Glenn? Ada 13. Oh, 13. 13 lagu. Oke. Itu juga milihnya susah banget tuh dari sekian. Iya, jadi kan kita harus menempatkan lagu-lagu itu sesuai dengan filmnya. Misalnya ada kejadian apa, akhirnya muncul lagu tersebut, itu salah satu contoh ya. Tapi tentu juga ada beberapa lagu yang disesuaikan dengan mood and everything gitu. Karena buat kita penting nih, kita ngomongin film Glenn, ya pasti harus lebih banyak lagu-lagu Glenn yang hadir di film itu, karena kita udah ngebayangin nih. Jadi waktu kita preview aja tuh, ada beberapa orang preview terbatas, itu kayak karaoke bareng. Jadi begitu ada lagu ini mereka nyanyi bareng. Jadi aku personally tuh kayak udah kebayang, oh jangan-jangan nanti di bioskop orang pada nyanyi bareng nih gitu. Iya, sekalian nostalgia Iya. juga dengan lagunya Glenn ya. Kalau tadi dikatakan Mas Lukman juga ini ada kisah romansanya Glenn, berarti Nola sama... Ya, jadi sebenarnya ada di film ini kita tampilin 4 wanita dalam kehidupan Glenn. 1 Nola, kedua Dewi, ketiga Mutia, dan yang gak kalah penting ibunya, mamanya. Karena justru kalau kita menilik mamanya Glenn itu, kekuatan Glenn itu, kenapa Glenn bisa jadi seperti itu, menurut aku juga personally, kehadiran itu muncul karena dari ibunya. Ibunya menurut aku Mama Linda itu is a very strong woman gitu. Itu sih menurut aku. Dan sangat berpengaruh terhadap Glenn sendiri. Mas Lukman juga sempat kenal personal dengan... Aku kenal personal sama keluarganya semua. Gitu sih. Oke, berarti cerita ini dengan ada Nola dan juga Dewi Sandra juga sudah sepengetahuan mereka juga ya dengan... Ya, tentunya kita punya batasan-batasan. Jadi kayak bagaimana juga produser, karena ada Nola, tentu dia approach Nola. Dan akhirnya Nola tidak ada keberatan gitu kan. Dikasih lihat juga skripnya ini kayak gini. Dewi, kita datang tapi dengan catatan gitu. Oke, tapi dengan catatan seperti ini gitu kan. Terus tentunya Mutia sangat involved karena keluarga juga sangat involved di film ini. Jadi buat aku Mutia nggak ada kesulitan untuk kita obrolin. Ya otomatis juga dengan ibunya. Gitu sih. Oke, kalau chemistry kalian berdua gimana? Apa kalian sebelumnya udah project bareng? Pernah. Pernah. Satu project bareng. Tapi dia jadi abang gue. Iya, Jadi beda ini ya. Incest kamu. Waduh. Abang terus jadi suami istri. Jadi nggak ada kaku-kaku. Nggak ada kaku-kaku ya. Dan istrinya Bang Leo juga teman aku. Jadi udah kita bisa diskusi itu udah enak sih. Mungkin buat teman-teman juga apa nih harapannya dengan film Glenn yang akan tayang tanggal 25? Oke, kalau aku personally nggak muluk-muluk sih, harapannya gini. Kita membuat film ini dengan niatan baik gitu ya, berupaya untuk menampilkan sosok Glenn dengan sisi inspiratifnya gitu. Mudah-mudahan ini juga punya efek yang baik buat semua penonton. Itu aja sih kalau aku. Entah dari sudut pandang mana, tapi kan setiap orang punya interpretasi, tapi harapannya interpretasi yang baik, punya mungkin orang yang lagi dalam merasa kayak aduh kok sulit banget ini hidup, dia menjadi semangat, atau orang yang mungkin merasa punya problem dengan keluarga, akhirnya dia berusaha mendekatkan diri kembali dengan keluarga, atau menjadi keluarga itu jadi bagian penting. Itu sih kalau aku. Kalau dari Zulfa dan juga Lina? Ya aku semoga film ini diterima sama masyarakat, penontonnya banyak, terus orang jadi tahu sisi-sisi lain dari sosok Bung Glenn yang mungkin mereka cuma lihat dari
panggung atau media sosial waktu itu. Gitu. Ya sama, pasti maunya jumlah penontonnya banyak yang terinspirasi mungkin, dan timbul pertanyaan dari diri sendiri lah. Pertanyaannya tuh kayak, gue bisa buat apa ya? Sehingga itu memaksa siapapun yang nonton nanti ke depannya untuk selalu berbuat lebih dan lebih dan lebih. Halo teman-teman sahabat Nunggu Sunset, jangan lupa saksikan film Glenn Fredly The Fredly Movie The Movie. dimulai tanggal 25 April 2024 hanya di bioskop ya. Thank you banget guys, ini tadi ngobrol-ngobrol gue bersama dengan sutradara dan juga pemain dari Glenn Fredly The Movie. Jangan lupa, jadi habis lebaran ada tontonan yang bisa langsung disambangi ke Betul, bioskop. betul. Gitu. Thank you banget, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bye. Bye.